Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Ayub pasal 42 ayat 1 dan 2. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Ada ungkapan menyatakan bahwa gagal untuk merencanakan sama dengan merencanakan untuk gagal. Ungkapan ini tentu saja merupakan ungkapan yang menekankan betapa pentingnya suatu perencanaan. Terlepas setuju atau tidak setuju dengan ungkapan tersebut, saya yakin bahwa setiap orang pasti pernah merancang suatu rencana dan pasti juga pernah mengalami kegagalan untuk mewujudkan rencana tersebut. Jelaslah bahwa kegagalan dalam mewujudkan suatu rencana merupakan keniscayaan betapapun mendetail dan rapinya suatu rencana yang sejatinya memang memberi resiko lebih kecil untuk kegagalan. Keniscayaan tersebut lebih dikarenakan adanya faktor lain yang berada di luar kendali kekuasaan manusia yang terbatas. Itulah sebabnya penulis Amsal tanpa ragu berujar, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amsal pasal 16 ayat 9. Jadi, siapapun orangnya dan betapapun mendetail dan rapinya perencanaannya, hal itu tidak memberi jaminan pasti akan tidak adanya kegagalan. Oleh karena itu, sejatinya tidak ada orang yang tidak pernah gagal di dalam hidupnya. Siapa sih yang tidak pernah gagal di dalam hidupnya? Pasti tidak ada. Jadi bolehlah dikatakan bahwa kegagalan merupakan hal yang tidak terpisahkan di dalam hidup semua orang tanpa kata kecuali. Saya pernah gagal, Anda pasti juga pernah gagal, dan semua orang pasti juga pernah gagal. Itulah sebabnya banyak sekali kata-kata bijak tentang kegagalan. Misalnya, kegagalan itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana menyikapinya. Kegagalan itu ibarat tanda koma di dalam sebuah kalimat. Ia hanya membuat tanda jeda, tetapi bukan tanda henti. Ketika beras gagal menjadi nasi, maka buatlah menjadi bubur yang enak. Bila kegagalan itu hujan dan keberhasilan itu matahari, maka dibutuhkan keduanya untuk melihat pelangi. Jangan sebut kegagalan sebagai kesalahan, tetapi jadikan itu sebagai pelajaran. Di balik kegagalan terdapat dua keuntungan, yakni keuntungan untuk memperkuat mental dan keuntungan untuk belajar menemukan cara lain. Sahabat-sahabat Kristus, bisa mengambil hikmah di balik suatu kegagalan memang bisa membantu kita untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Tetapi haruslah tetap diakui bahwa yang namanya kegagalan selalu menyakitkan. Itulah sebabnya jikalau boleh memilih, maka tidak ada seorang pun yang mau mengalami kegagalan di dalam hidupnya. Berpijak pada kenyataan bahwa tidak ada manusia yang tidak pernah gagal, maka jelas bahwa hidup bersandar kepada manusia sejatinya seperti bersandar pada tembok yang rapuh, tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu, penting bagi setiap kita untuk hidup bersandar kepada Tuhan, hidup mengandalkan Allah. Ayub di dalam pergumulan hidupnya yang penuh penderitaan, pada akhirnya menyadari betapa agung kuasa Tuhan dan betapa sempurna segala rencananya. Itulah sebabnya Ayub tanpa ragu mengungkapkan keyakinan imannya dengan berkata, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Ayub pasal 42 ayat 2. Mengapa Ayub demikian yakin
bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal? Jawabannya sederhana. Karena Ayub tahu bahwa Tuhan yang Maha Kuasa pasti sanggup melakukan segala sesuatu dengan kekuasaannya yang tidak terbatas. Jadi, kuasa yang tidak terbatas jika dikorelasikan dengan rencana yang sempurna, maka otomatis akan membentuk kesimpulan yang mutlak benar bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Hal ini merupakan silogisme yang mutlak benar tanpa perlu diperdebatkan. Selain itu, kisah-kisah lain dalam Alkitab juga makin meneguhkan apa yang diyakini oleh Ayub. Misalnya, kisah tentang Yunus. Yunus pasal 1 sampai 4. Yunus diperintah oleh Tuhan pergi ke Niniwe, ibu kota Asyur, untuk memberitakan pertobatan kepada penduduk di kota besar itu. Tetapi alih-alih taat, Yunus justru melarikan diri naik kapal dari Yafo dan berlayar ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nampaknya rencana Tuhan terancam gagal karena ketidaktaatan Yunus. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu nyaris terpukul hancur. Awak kapal yang sangat ketakutan masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Lalu mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi badai tetap mengancam. Setelah berkata satu sama lain, mereka sepakat membuang undi untuk mengetahui karena siapa mereka ditimpa malapetaka. Ternyata Yunuslah yang kena undi sehingga ia dibuang ke dalam laut. Dan laut itu berhenti mengamuk. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Tuhan kembali memerintahkan Yunus pergi ke Niniwe sesuai rencananya. Dan Yunus pun melakukannya. Lalu terjadilah pertobatan dari raja dan seluruh penduduk kota Niniwe. Sahabat-sahabat Kristus, jelaslah bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Karena ia menjamin hal itu dengan firman-Nya yang berkuasa. Tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Contoh lain misalnya kisah tentang bayi Yesus. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 18. Orang-orang Majus datang dari timur ke Yerusalem menghadap Raja Herodes untuk mencari informasi mengenai Yesus, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan, yang bintangnya telah mereka lihat di timur. Setelah mendapat informasi tentang Bethlehem sebagai tempat kelahiran Mesias, maka orang-orang Majus itu menuju ke sana dituntun oleh bintang yang mereka lihat. Lalu mereka sujud menyembah Yesus dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Herodes yang sangat marah lalu menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan di sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus. Nampaknya rencana Tuhan terancam gagal karena kekejaman Raja Herodes yang ingin melanggengkan kekuasaannya. Tetapi sebelumnya, malaikat Tuhan nampak kepada Yusuf lewat mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf taat kepada firman Tuhan, maka Yesus pun selamat dari kekejaman Raja Herodes. Memang akhirnya Yesus mati, tetapi bukan karena dibunuh, melainkan karena ia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib di Golgota, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Sahabat-sahabat Kristus, jelaslah bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal, karena Ia menjamin hal itu dengan firman-Nya yang berkuasa. Tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan, karena Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Jadi, karena rencana Tuhan tidak pernah gagal, maka Ia bisa diandalkan. Berbahagialah kita yang hidup mengandalkan Tuhan. Amin. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja.